akan di soal nanti. Jadi itu seluruh materi setelah UTS. Jadi yang sebelum UTS itu sudah sebelum UTS, nanti yang setelah UTS nanti itu materi dari mulai variabel intervening, kemudian ada analisis jalur, ada structural equation modeling, CMPLS, sama analisis faktor ya. Nah, nanti ini karena soalnya agak berbeda dari yang UTS, jadi saya kasih tahu supaya nanti nggak kaget. Nanti kalian bilang soalnya susah. Jadi soalnya itu ada dua bagian. Bagian pertama itu isian singkat, bagian yang kedua itu esai. Waktunya 90 menit. Jadi di soal pertama itu ada 10 soal, soal isian singkatnya. Kemudian untuk soal esainya itu hanya satu. Tapi ada anaknya ya, seperti biasa. Untuk untuk soal isian singkat, kenapa saya kasih tahu ininya? Soalnya ini mungkin kalau kalian lihat di soal-soal sebelumnya itu belum pernah, karena ini itu soalnya benar salah. Jadi kalian menentukan apakah pernyataan itu benar atau salah, misalnya seperti itu. Sama alasannya apa? Misalnya kenapa? Kenapa salah gitu ya. Jadi ada 10 soal, sama ada satu soal esai. Total skornya itu 100. Jadi untuk isian singkatnya 60, untuk isian singkat esainya itu 40 komposisinya. Jadi totalnya 100 ya. Jadi dari mulai variabel intervening, analisis jalur, structural equation modeling, dan analisis faktor. Jadi semua materinya itu nanti akan keluar. Jadi karena soalnya isian singkat, berarti otomatis akan ada teorinya, soal apa namanya yang berkaitan dengan konsep-konsep dari analisis jalur, kemudian structural equation modeling, kemudian ada analisis faktor. Semua materinya itu materi yang sudah pernah saya sampaikan selama perkuliahan. Jadi tidak jauh-jauh dari sana. Kalau kalian paham konsepnya, ingat sekali lagi ya, bukan menghafal artinya, tapi paham konsepnya, kalian akan bisa mengerjakan. Nah, dibaca juga tuh PPT-PPT di analisis jalur, itu kan sudah saya kasih case-nya ya, contoh studi kasusnya bagaimana. Kemudian untuk esainya itu nggak masuk structural equation modeling, nanti structural equation modeling, analisis SEM-nya itu part yang analisis banyak itu hanya di tugas saja. Jadi itu nggak masuk, dia masuk di soal ujian tapi bukan di esai. Ya. Jadi saya kasih ininya kalau yang analisis panjang lebar dari structural equation modeling itu nggak masuk di soal esainya. Jadi SEM itu hanya mungkin konsepnya. Konsep-konsep SEM itu kemarin seperti apa, ujinya apa saja, ininya bagaimana, digunakan untuk apa, dan lain sebagainya. Dari mulai kalian harus mengingat kembali mungkin untuk hal-hal yang sepele seperti skala pengukuran, data, variabel. Nah, seperti mungkin konsep-konsep seperti itu yang mungkin di ujian-ujian sebelumnya belum pernah. Jadi kalau ujian sebelumnya kan setiap kali di ADB 1 maupun ADB 2 itu kan langsung ya kalian analisis gitu kan. Saya kasih outputnya, nanti kalian analisis. Nah, di sekarang itu agak sedikit berbeda. Jadi saya kasih isian singkat 10 sama esainya 1. Nah, untuk yang esai itu mungkin konsepnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Saya kasih outputnya, nanti kalian harus bisa baca outputnya untuk melakukan pengujian-pengujian hipotesis. Tapi di sini saya perjelas lagi, kalau SEM itu nggak masuk di esainya memang. Dan soal esainya hanya satu, berarti kalian ini saja sendiri ya.
Cuma saya cuma kasih clue. SEM-nya nggak masuk di esai, masuk di isian singkat saja. Jadi ada 10 soal, 90 menit. Saya rasa untuk waktu 1,5 jam itu kayaknya sih cukup ya. Asal kalian nggak banyak tengok-tengok kanan kiri fokus itu sepertinya cukup. Nah, nanti untuk eh apa namanya ujiannya bagaimana? Seperti biasa open sheet. Kalian boleh buka apa namanya buat catatan seperti biasa, tulis tangan bolak-balik di kertas A4. Gak boleh fotokopi dari temennya, harus tulis tangan. Karena dengan tulis tangan kalian sambil belajar. Gitu. Untuk kali ini boleh bawa kalkulator. Sama nggak bawa tabel nggak apa-apa. Saya nggak ada pembacaan tabel. Sepertinya tidak ada pembacaan tabel di sini. Mungkin kalkulator kalau kalian mau. Itu butuh. Tapi kalau untuk tabel tidak ada pembacaan tabel, kalian bisa gunakan nilai p-value ya. Nah, karena saya sudah jelas nih, jarang-jarang kan saya kasih kisi-kisi yang sangat jelas sampai sedetail ini. Nah, harapannya di semester ini tidak banyak nilai yang harus diangkat ya. Mudah-mudahan UASnya bagus. Hah, terus itu saja sih. Kayaknya jadwalnya itu hari Selasa. Nah, untuk pengganti tugas yang kemarin yang saya pending, mohon maaf karena ada satu dan lain hal kondisi sehingga saya belum bisa membuatkan ininya. Akhirnya tugasnya saya ganti. Jadi nanti ini saya buat tugasnya itu ada 3 kelompok. Saya nanti bagi 3 kelompok. Saya yang bagi karena nanti ada Tugas. SEM sama faktor sama analisis jalur. Tentunya jumlah kelompoknya karena saya mempertimbangkan jumlah kelompok dari tingkat kesulitannya. Nah, tugasnya itu mungkin hampir sama kayak laporan praktikum. Jadi saya kasih kasus, nanti kalian running, nanti kalian buat laporannya. Jadi Benci lah nggak susah. kelompok apa. Apalagi kalau kelompok. Cuma saya minta satu buatkan videonya. Nanti kalian upload di YouTube-nya analisis data bisnis 2. Jadi ada alamat YouTube-nya. Nanti saya kasih username sama password-nya. Nanti kalian bisa apa namanya upload di situ. Jadi satu kelas 3 kelompok ya, nggak jadi 4 kelompok, 3. Lebih banyak lagi pasukannya. Nah, nanti usahakan di video itu semuanya. Nah, kalian kalau mau tahu buat videonya gimana, Bu? Kalian bisa lihat di YouTube-nya analisis data bisnis 2. Di situ banyak uploadan dari kakak tingkat sebelumnya. Kayaknya yang semester kemarin kalian belum kan? Nah, yang sekarang nih nanti kalian bisa bikin videonya. Nanti kalian upload di situ satu kelompok satu. Jadi nanti buat video sekreatif mungkin. Sebagai nilai. Nah, itu mungkin sebagai nilai saya bisa ambil 2 kategori sekaligus sebagai tugas besar sama praktikum akhir, ujian praktikum akhir. Karena kemarin saya udah nggak sanggup untuk ujian akhir praktikum, jadi sekalian saja di video. Nah, nanti saya kirim di Google Classroom, mungkin hari ini atau malam ya, saya kirim tugasnya. Untuk deadline-nya seperti biasa, ah, ini, hari terakhir UAS. Hari terakhir UAS itu tanggal berapa? 6 ya? Ya Allah. 6 di karena tidak terlalu susah. Jadi beda beda kalian nggak harus ngambil kuesioner, nggak harus nyebar kuesioner, nggak harus ini, nggak harus itu, nggak. Jadi benar-benar hanya ngolah datanya aja ibaratnya. Ngolah data sama analisisnya aja. Sebenarnya sendiri juga sanggup, cuman saya buat per kelompok saja. Itu mungkin narasinya yang panjang, hebat. Kira-kira itu sih nanti saya di kalau nggak di koordinator saya nanti share-nya di kalau nggak di Ggrab
di Google Classroom, kalau enggak ini masing-masing koordinator ya. Mungkin itu sih yang mau saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Karena materinya sudah selesai semuanya, jadi saya nggak mau bahas materi lagi. Untungnya materi sudah saya selesaikan. Jadi saya nggak punya utang materi sama kalian. Jadi eh, apa namanya, PPT-nya sudah semua kan, PowerPoint sudah semua. Jadi apa yang ada di PowerPoint itu kalian bisa baca-baca, plus baca dari bukunya mungkin, dari literasi apa namanya, referensi yang sudah saya kasih. Kalian bisa pahami konsepnya. Sekarang banyak alternatif eh, media belajar, bisa dari Google, bisa dari YouTube, bisa dari mana-mana ya, untuk tambahan materinya. Karena kalau materi dari saya itu cuma sedikit, secuil. Jadi masih banyak yang harus dikembangkan, yang bisa kalian kembangkan dari luar. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Ibu, Kalau yang tanya nilai UTS, eh, belum sempat tersentuh. Belum. Nanti kayaknya ngumpul langsung UTS UAS. Ibu maaf izin bertanya. Ya, Maaf Despia belum bisa on cam. bentar. Ada motor lewat. Iya, gimana Desvia? Untuk bentuk laporannya itu apakah tulis tangan atau bagaimana ya? Enggak. Laporan kelompok. Ketik. Oh, oke oke. Terima Kelompok kasih. ya, bukan individu ya. Kelompok. Ketik. Tapi nggak usah pakai kata pengantar, terus latar belakang gitu-gitu nggak usah. Seperti biasa aja, nanti saya kasih formatnya. Sesuaikan sama formatnya saja. Diketik ya, bukan tulis tangan. Karena kan rame-rame kelompok. Jadi semuanya mengerjakan. Ada lagi? Nggak ada? Cukup Ibu, cukup. Apa, Syarul? Cukup. Cukup. Kalau cukup berarti ya sudah. Karena saya, makanya sebentar aja. Karena saya hanya ingin menyampaikan kisi-kisi UASnya aja. Jadi tolong ya diperhatikan, karena sudah saya kasih kisi-kisi sedetail itu. Tolong dipelajari betul-betul. Kalau saya sudah kasih kesempatan sheet, ya kalian bisa membuat sheet. Gunanya sheet itu supaya kalian juga sambil belajar, sambil mengingat ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk semester ini. Mungkin tidak seoptimal semester kemarin ya. Saya banyak bolong 2 kali ya. Semua yang harusnya kalian ke lapangan, tapi karena satu dan lain hal, jadi tidak sempat ke lapangan. Saya mohon maaf. Jadi untuk selama 1 semester ini mungkin banyak kekurangannya. Jangan lupa nanti isi EPBM-nya ya. Nanti akan di-share mungkin oleh dosen masing-masing atau oleh Bu Korprodi. EPBM itu evaluasi proses belajar mengajar. Jangan takut di mata kuliah apapun itu. Nggak hanya ADB saja, di semua mata kuliah jangan takut kalau misalnya itu nanti akan mempengaruhi nilai kalian. Karena dosen tidak tahu apa yang kalian isi, gitu ya. Ya, kalau misalnya ini, oh boleh jujur Bu ya silahkan. Karena tidak akan, dosen itu tidak akan tahu bahwa yang mengisi itu kalian, itu nggak tahu gitu. Jadi tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Kalian boleh misalnya terkait sarplasnya, terkait apanya lah, pokoknya ya terserah. Mungkin kalian ada protes,
selama saya mengajar atau gimana itu ya nggak masalah, sampaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi pembelajaran kita untuk semester kedepannya supaya lebih baik lagi ya. Jangan lupa nanti buat isi EPBM-nya ya, namanya EPBM singkatannya, evaluasi proses belajar mengajar. Semua mata kuliah ya, nggak cuma analisis data bisnis, tapi semua mata kuliah yang kalian ambil di semester 3 ini. Tolong diisi supaya tingkat partisipasi mahasiswa dalam mengisi EPBM di Prodi S1 Manajemen ini meningkat itu. Selagi saya mengingatkan masalah EPBM. Mungkin itu saja sih dari saya. Yang jelas saya mohon maaf selama 1 semester mungkin banyak salahnya ya. Selama saya mengajar mungkin kalian kesel atau gimana, saya mohon maaf. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 1 semester. Saya akhiri. Sebelum kita akhiri, kita foto dulu ya. Insert. Kenang-kenangan. Oh, tuh. Siapa? Rafiq langsung buka ini. Ini gimana ya? Ininya ya. Boleh. Yang biasa take picture gimana sih ini? Kok ibu nggak bisa itu? Kok di atas? Kok yang keluar Syahrul semua mukanya di tengah? Di ibu. Loh kok saya semua bu mukanya bu? Iya, nggak tahu ini. Gimana ini? Caranya ini. Ini itunya gimana ya? Pengaturannya ya, settingannya ya, yang biasa. Yang biasa take picture di Zoom. Minta tolong dong. Ini kenapa mukanya Syahrul semuanya? Wisnu bu, Wisnu bisa bu. Bagian view-nya yang mana ya? Itu di hack sama Nasution bu kayak bu. Taufik Nih, emang Di bagian enggak, Bu. atas view. Bu. Oh iya 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 iya. Oke. Sudah. Berarti ini print screen ya? Print screen apa sih? Screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman selanjutnya. Eh, 1, 2, 3. Selanjutnya ya, ternyata ada banyak ya slide-nya ya. Oke ya, siap ya. Yang semester 4, semester 5, itu kan kalau kalian lihat di sebelah rudos atas, lantai 2, itu ada ininya pojok statistik. Nah, nanti di pojok statistik itu ada yang namanya agen statistik. Mungkin hampir sama kayak Gibay ataupun tax center ya. Jadi sistemnya itu nanti ada agen statistik yang dibutuhkan 10 orang. 10 orang agen statistik. Nah, nanti kemungkinan itu akan ada open recruitment. Tapi kalau kalian sudah di semester 5, karena kriterianya itu minimal semester 4 ya. Ini sekedar informasi, nanti mungkin siapa tahu berminat ya. Apa sih benefitnya kalau kalian mau jadi agen statistik? Yang pertama, agen statistik itu nanti sekalian dia akan konversi menjadi magang konversi. Jadi selama 6 bulan, tapi agen statistik itu selama 1 tahun. Tapi di 6 bulan pertama di semester 6
karena rekrutmennya itu tengah tahun ya, semester 4. Setelah semester 4 berarti kalau semester 5 itu belum running. Runningnya itu di semester 6, nanti kemungkinan yang dikonversi itu di semester 6 itu nanti kalian secara otomatis itu dianggap apa namanya magang konversi. Jadi kalian nggak usah magang di tempat lain, tapi selama kalian menjadi agen itu kalian sudah dianggap atau sudah di diakui untuk magang konversi yang 20 SKS. Jadi magangnya di mana ya, di BPS. Itu selama 6 semester. Jadi sekaligus menjadi agen, sekaligus bisa dikonversi untuk magang yang 20 SKS. Terus kalian punya SK agen statistik. Karena prosesnya itu selama 1 tahun ya. Jadi nanti 6 bulan pertama itu magang, 6 bulan setelahnya nanti seperti biasa ya kalian kuliah tapi sambil menjadi agen statistik. Sama halnya kalian mungkin nanti yang di tax center maupun di GBay. Ya caranya ya hampir sama lah. Seperti itu. Nah, di sini mungkin yang di garis bawahi cetak tebal itu bukan dia yang ahli analisis data, bukan. Yang dibutuhkan oleh BPS bukan dia yang pinter analisis data, enggak. Karena kalian tidak disuruh melakukan analisis data. Tapi di situ tugasnya itu hanya kepanjangan tangan dari BPS. Jadi kalian itu ibaratnya seperti customer service, CS-nya lah. Apa pusat informasinya BPS ke universitas. Oh, misalnya ada yang butuh data inflasi, ada yang butuh data eh, apa namanya pendapatan asli daerah, ada yang butuh data Gen Z, ada enggak di BPS misalnya. Nah, kalian disuruh eh, tugas kalian itu hanya menyampaikan, oh iya data ini ada, data itu ada, oh iya ini begini begini begitu gitu. Jadi bukan menganalisis data. Nanti kalau misalnya ada open recruitment nanti ya kalian, jadi jangan salah gitu. Nanti takutnya terus tiba-tiba kalian mau magang di BPS nanti nggak bisa misalnya, terus kalian protes gitu ya. Nah itu disclaimer bahwasanya kalau yang magang di BPS itu nanti dia yang menjadi agen statistik. Kecuali yang semester 5. Kalau sekarang berarti memang nggak bisa ya. Jadi dia yang magang di sana itu nanti yang diterima memang khusus yang agen statistik tadi karena memang sudah dikasih kuota tersendiri untuk agen statistiknya. Jadi kalian bisa gunakan SK-nya untuk SKPI ya kalau kalian ya. Butuh yang SKPI itu bisa karena SK-nya nanti langsung dari BPS, bukan dari Unsika. Nanti akan ada pelatihan agen dan lain sebagainya. Ini mungkin hanya informasi awal ya terkait dengan agen statistik supaya tidak ada lagi yang misalnya oh apa itu agen statistik rekrutmennya kapan dan lain sebagainya. Oh misalnya ada ini, oh itu asal tunjuk asal ini. Jadi bukan seperti itu, tapi agen statistik sendiri itu memang terbuka untuk semua mahasiswa S1 manajemen maupun S1 akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Seperti itu ya. Tapi nanti kalian harus melewati semester 4 dulu. Karena yang sekarang itu yang semester 6 dan yang akan menjadi agen statistiknya. Jadi mungkin nanti kalian jadi generasi kedua. Insya Allah, kalau semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin seperti itu informasi awal ya. Nanti mungkin kalau kalian ya tahun depan berarti. Tahun depan insya Allah jika memang masih ada, masih berdiri, mungkin kalian akan menjadi generasi kedua untuk agen statistik. Itu mungkin informasi tambahan ya dari saya. Karena kebetulan memang kemarin itu jarang peminatnya, tapi begitu magang, jadi agak banyak ya yang berminat. Bukan agak banyak sih, mungkin karena magangnya, nyari tempat magang itu agak susah-susah gampang ya, gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Nah, kalau itu kan otomatis kalian tidak usah susah gitu ya.
Paling hanya mengurus surat konversi dan lain sebagainya. Sama seperti magang yang lain, Beres, karena magangnya beres dikonversi menjadi 20 SKS. Yang magang konversi itu, magang berdampak ya. Tapi ini magang mandiri, bukan ikut seleksi yang kementerian. Seperti itu. Tapi diakui, tetap dikonversi 20 SKS. Gitu benefitnya. Kalau Bu dapat gaji enggak ya? Enggak lah, kan kita enggak kerja. Kurang lebih seperti itu ya. Ini informasi awal aja. Jadi untuk minggu depan, mungkin selamat menempuh ujian akhir semester. Usahakan sungguh-sungguh dalam belajar,